Turnamen Piala Eropa kali ini tidak banyak kejutan yang terjadi. Tercatat hanya ada 2 laga menurut saya yang di luar prediksi banyak orang, ketika Belgia tumbang oleh Slovakia dan Austria berhasil mempecundangi Belanda. Sementara laga yang tidak menentukan antara Portugal dan Georgia menurut saya bukan laga kejutan, namun ini menjadi satu catatan bahwa tim besar sekalipun berpotensi untuk mengalami kekalahan, meski hanya menghadapi tim non-unggulan. Dan sampai sejauh ini tim unggulan favorit juara yang tampil impresif hanya tuan rumah Jerman dan Spanyol, dan ditambah tim kuda hitam Austria. Sementara peringkat 3 terbaik diisi oleh Belanda, Georgia, Slovakia, dan Slovenia. Langsung kita buka bagan dan analisa. Di laga pembuka antara Swiss versus Italia, menurut saya laga ini akan sangat sengit, dan saya memprediksi Italia akan keluar sebagai pemenang. Italia lebih berpeluang menang, apalagi jika laga harus berlanjut ke babak adu penalti. Sejauh ini saya mengamati Italia belum menemukan permainan terbaiknya, namun Italia secara mental mereka lebih unggul. Laga antara tuan rumah Jerman menghadapi Denmark, menurut saya Der Panzer sangat berpeluang akan memenangkan laga ini. Dan sejauh ini saya mengamati Jerman sudah menemukan formasi terbaiknya. Laga antara Inggris dan Slovakia akan sangat menarik, mengingat sejauh ini The Three Lions belum menemukan permainan dan formasi yang kuat, sehingga kemungkinan besar mereka akan kewalahan di pertandingan ini. Namun, saya melihat bahwa Inggris masih berpeluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Spanyol menghadapi Georgia, menurut pengamatan saya, Spanyol masih terlalu tangguh dan sangat berpeluang menang besar di laga ini. Prancis versus Belgia merupakan laga big match. Kedua tim sejauh ini belum bisa konsisten dan juga belum mampu menampilkan performa terbaiknya. Prancis tetap akan diunggulkan di pertandingan ini, dan menurut saya, tim ayam jantan akan keluar sebagai pemenang. Portugal dan Slovenia akan menjadi ujian awal bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, mengingat Slovenia di pertandingan persahabatan terakhir, mereka mengalahkan Portugal. Tentu Slovenia akan sangat merepotkan, namun saya mengamati bahwa De Selecao akan tetap lolos ke babak selanjutnya. Belanda menghadapi Romania, menurut saya Romania bukan tim yang bagus, jadi The Orange sangat berpeluang menang di pertandingan ini. Laga antara Austria menghadapi Turki, menurut saya akan sangat menarik karena kedua tim ini merupakan tim kuda hitam di Piala Eropa kali ini. Dan sejauh ini tim Austria secara permainan sangat mengesankan. Mereka sangat berpeluang untuk melanjutkan tren positif dengan status kuda hitam. Dari babak 8 besar, Spanyol akan menghadapi tuan rumah Jerman. Secara head-to-head, kedua tim ini cukup berimbang. Pertemuan terakhir tentu kita masih ingat di Piala Dunia Qatar kemarin, yang berakhir sama ya, yang terjadi di babak penyisihan grup. Pertandingan ini menurut pengamatan dan analisa saya, bahwa secara permainan, tim asuhan Julian Nagelsmann akan sangat mendominasi. Sementara tim asuhan Luis de la Fuente tentu akan mengandalkan transisi permainan cepat antara bertahan dan menyerang. Laga ini bisa dibilang adalah final awal di Euro kali ini. Secara singkat, kemungkinan besar laga akan berlanjut ke babak tambahan waktu, dan sangat besar kemungkinan bahkan hingga adu penalti. Saya masih menjagokan tim tuan rumah untuk keluar sebagai pemenang di laga ini. Pertandingan antara Portugal menghadapi Prancis, dari segi pertemuan ayam jantan sangat superior. Namun, jika melihat permainan terkini dari kedua tim, sangat jelas bahwa tim asuhan Roberto Martinez lebih produktif, sementara tim asuhan Didier Deschamps tampil di bawah ekspektasi dengan status sebagai tim unggulan dan favorit juara. Menurut pengamatan dan analisa saya, kedua tim ini di pertandingan nanti akan tampil habis-habisan. Pertandingan akan sangat seru, kemungkinan hujan gol di laga ini juga bisa terjadi. Laga ini sulit untuk diprediksi, kalau saya pribadi, saya menjagokan Prancis. Karena dari awal prediksi, saya menduga Prancis akan bertemu Portugal di babak ini. Mereka lebih unggul dari segi pengalaman, namun mereka seringkali tidak dinaungi keberuntungan. Tapi okelah, kita anggap saja Portugal yang lolos di babak ini. Alasan saya juga memilih Portugal juga karena lebih menghibur secara permainan dibanding Prancis. Dan juga biar fans Ronaldo nggak ngamuk tentunya, karena jagoannya sudah gugur. Pertandingan antara Inggris menghadapi Italia, duel tim kali ini menurut saya sangat berimbang. Dari segi pertemuan, Italia unggul tipis. Dalam 3 tahun terakhir ini, mereka sudah bertemu sebanyak 5 kali. Tentu yang masih kita ingat, laga final Euro tahun 2020 kemarin, di mana Italia keluar sebagai juara melalui adu penalti, meski Inggris bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
Kedua tim ini juga belum menemukan permainan terbaiknya sampai sejauh ini. Italia tampil angin-anginan, sedangkan Inggris hanya bisa menunjukkan permainan yang membosankan. Menurut pengamatan dan analisa saya, Italia jelas lebih unggul dari sisi mentalitas. Namun jika Inggris sudah bisa menemukan komposisi pemain dan formasi terbaiknya, dan juga bisa tampil kolektif di laga ini, maka mereka lebih berpeluang menang. Namun jika tidak, maka mereka akan go home alias pulang kampung di babak ini. Belanda menghadapi Austria. Tim Austria merupakan kuda hitam yang tampil luar biasa. Kedua tim sudah pernah bertemu terakhir di babak penyisihan dengan kemenangan untuk tim asuhan Ralf Rangnick dengan skor tipis. Dari segi pertemuan cukup berimbang, tentu tim asuhan Ronald Koeman ini banyak pengamat dan penggemar sangat mengharapkan The Orange untuk bisa menang di pertandingan ini. Tapi menurut pengamatan dan analisa saya, meski tidak diunggulkan, Marcel Sabitzer dan kawan-kawan menurut saya masih tetap akan mengalahkan Virgil van Dijk dan teman-temannya. Karena saya melihat materi pemain dan permainan Belanda kurang menjanjikan di Euro kali ini. Perlu diingat, satu fakta bahwa Euro dari tahun 2004 selalu ada satu atau dua tim kuda hitam yang selalu lolos hingga ke babak semifinal. Dan kemungkinan di Piala Eropa tahun ini akan diisi oleh Austria atau Inggris. Jika analisa dan prediksi ini benar, maka di semifinal akan terjadi duel antara Portugal atau Prancis menghadapi tuan rumah Jerman, dan Inggris akan menghadapi Austria atau Belanda.